Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Itulah lidah. Karena lidah ini tidak bertulang, maka dia mudah sekali digerakkan sejak dari pagi sampai siang. Sudah berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan, tetapi tahukah hadirin rahimakumullah, karena lidah ini adalah anggota tubuh yang paling banyak bergerak, maka lidah adalah anggota tubuh yang paling banyak menimbulkan sumber dari segala dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aktsaru khotoya ini Adam milisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam, manusia, adalah dari lisannya, karena lidah bisa membuat anak berkelahi dengan orang tuanya, karena lidah bisa membuat kita tidak berteguran dengan tetangga, karena lidah bisa membuat orang bertahun-tahun tidak saling teguran, berkelahi di tengah-tengah masyarakat. Begitu luar biasa dosa yang diakibatkan oleh lidah ini. Tapi juga dengan lidah bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan lidah kita bisa menyampaikan khutbah. Dengan lidah kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Juga dengan lidah kita bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan nasihat yang baik kepada orang yang kita sayangi. Banyak sekali manfaat lidah, tetapi jika kita tidak pandai menjaga dan memeliharanya, sungguh dia menimbulkan sebuah dosa yang sangat luar biasa bagi. Sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang menjaga lidah, diantaranya adalah Al-Quran surah Qaf ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'izu min qawlin illa ladaihi raqibun." Tidaklah keluar satu kata pun, tidaklah keluar satu ucapan pun dari mulut mereka kecuali ada malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Satu kata saja kita keluarkan langsung dicatat oleh malaikat. Kalau perkataan itu baik, langsung dicatat oleh malaikat raqib. Kalau ucapan kita yang dikeluarkan itu buruk, maka malaikat atid pun otomatis langsung akan mencatat segala apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, la ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ahzab ayat 70. Oleh karena itu kita hadirin, sebelum kita berucap, maka pikirkanlah terlebih dahulu sebelum kita berkomentar di sana dan di sini, maka hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah itu menyakiti perasaan orang lain dan apakah tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang akan kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat dari orang yang mendengarnya. Oleh karena itu Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia saja. Jamaah Jumat rahimahumullah, jangankan yang kita ucapkan, jangankan yang kita katakan, dengan lidah kita yang terlintas dalam hati kita saja tahu itu juga akan dihisab nanti. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa in tubdu ma fi khusyuk." Apapun yang kau ucapkan, kau katakan secara terang-terangan atau hanya terlintas di dalam hatimu, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlintas dalam hati kita tak ada. Di dalam hati kita ada orang beradanya besar, berapa ukuran size bajunya. Kita berpikir begitu, itu pun yang terlintas dalam hati akan dihisab di hadapan Allah, apalagi yang sampai kita ucapkan secara terang-terangan. Tetapi ayat ini berkelanjutan, bayar firul mayyasya. Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang mau bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengazab siapapun yang akan kehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu dengan lidah orang gampang.
sekali gampang sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Ingat hadirin, jika kita sedang bermaksiat tiba-tiba datang ajal kita, sungguh kematian itu adalah kematian yang sungguh. Khotimah mati dalam keadaan buruk sehingga membicarakan aib dan kekurangan seseorang lain dengan lisan kita tiba-tiba datang ajal. Maka kita mati dalam keadaan syu'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Oleh karena itu waspadalah, kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita pergunakan untuk orang lain. Yang terbaik adalah kata Nabi, tuba liman sa'khalahu an-nas, beruntunglah orang yang kalau kekurangannya pada dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan orang lain. Tetapi sebaliknya, celakalah orang kalau waktunya habis digunakan hanya untuk mencari aib dan kekurangan orang lain, sampai lupa dengan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan kita dari membicarakan aib orang lain, untuk menghindari membicarakan aib orang lain, dari menghina orang lain, dari berkomentar yang tidak baik. Mungkin mulut kita tidak berucap, tapi ada lisan kita. Yang kedua namanya adalah jari dan lisan. Yang di kepala kita ada mulut kita. Tapi ada juga lidah yang letaknya di jaring, mungkin mulut. Memang tidak ngomong, tapi status WhatsApp, status Facebook, membuat konten di YouTube dengan mengetik tulisan itu pun juga merupakan kepanjangan daripada lisan. Kita dan semua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka nanti akan kami kunci, kata Allah. Yang akan menjadi saksi adalah tangan mereka, yang akan laporan adalah kaki mereka, dan seluruh anggota tubuh mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Betapa ruginya orang yang tidak menjaga lisan. Bisa saja orang yang sudah bolak-balik pergi haji dan umroh, orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah pula di masjid, yang sudah puasa 1 bulan penuh, yang sudah membayar zakatnya, ternyata tidak selamanya sampai masuk ke pintu surga karena ketika hidup tidak pandai menjaga lidahnya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 5611, Rasulullah bertanya kepada sahabat Atadruna madilmu, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, Allah. Malah dirham, Allahumma, mata orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan kerugian yang luar biasa. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut di akhirat nanti, adalah mayat yaumal qiyamah. Mereka yang akan datang pada hari kiamat bisa membawa pahala salat, wasiamin membawa pahala puasa, wazakatin membuat pahala zakat wajib, pembawa pahala haji. Tetapi di sisi lain juga dia bawa dosa kepada manusia. Apa dosanya? Mayat atau mahada, karena pernah mencaci maki orang, karena pernah menfitnah orang, karena pernah merendahkan, meremehkan, mencela orang-orang seperti ini. Nanti ketika dia setor sholatnya di hadapan Allah, datang seorang menuntut, sebentar ya Allah, di dunia memang rajin sholat, tapi saya pernah difitnah oleh dia, mulutnya tajam. Kata Allah, ambillah seluruh pahala sholatnya, habis pahala sholatnya disetorkan lagi pahala puasanya. Datang lagi orangnya menuntut, karena orang ini ketika di dunia adalah pengadu domba. Mengadu domba suka membuat orang berkelahi. Kata-kata orang ini yang menuntut di dunia, di rumah, dan di puasa, tapi mulutnya kasar, hancur. Nama saya di masyarakat hari ini saya menuntut, ya Allah, di dunia saya tidak bisa membalas. Maka Allah menjawab, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini.
ambil seluruh pahala puasanya. Begitu juga ketika di store dan haji. Ada lagi orang yang menuntut ketika pahalanya sudah habis, sementara orang menuntut masih banyak. Bagaimana nasibnya? Kata Nabi, waktu rehat alaihi rehat, diambillah dosa orang-orang yang pernah dia fitnah, dosa orang-orang yang pernah dia dicaci maki, dosa orang-orang yang pernah hatinya disakiti, ditimpakan kepada dia. Inilah namanya orang yang bangkrut. Pahala dipreteli, dosa dikasihi, ibaratkan orang dagang modal habis, tagihan tetap terus. Akhirnya orang ini dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga lidahnya. Betapa rugi dan celakanya kita kalau ibadah yang kita kumpulkan selama ini siang dan malam ternyata habis dan hangus karena telah berbohong sana sini, karena semua ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat di masyarakat boleh, tapi saling membenci jangan. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain penuh dengan kesopanan. Jangan sampai gara-gara lidah kita habis pahala. Nauzubillah. Nauzubillah. Hadirin jamaah rumah Jumat rahimakumullah. Demikianlah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga seluruh dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pahala kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah ayat atau salah perucapan, salah tanda baca dan lain sebagainya. Saya Ade Ainun Dirli dari kelas 11/4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.